berkesan gitu ya. Buat gue tuh jangan tahu berkesan buat Bukan kesan, momen dulu, momen. Nah, momen kebahagiaan tuh masa anak-anak masih kecil, jadi ngerasain susahnya itu bener-bener ini ya. Zaman itu kan masih Iya. ya, kita masih kayak gimana ya? Ya sebenarnya diawali dengan ini kan, awal nikah dulu kan. Gitu. Jadi kesannya itu, ini dari bapak ya, itu kan pada saat nikah gitu, terus ditinggal dulu kan, bapak pendidikan dulu nih, bener-bener masuk Pertamina, pendidikan. Jadi selama pendidikan ya kurang lebih 6 bulan gitu kan, nggak ketemu sampai saat sampai saat anak pertama lahir aja kan. Oh iya, Bapak nggak bisa gitu kan, nggak bisa nungguin maksudnya. Itu Mbak Izu ya. nah itu anak pertama. Jadi apa namanya, hanya terima kabar lah bahwa udah lahir gitu. Nah terus 3 bulan, umur 3 bulan itu kan Harus dibawa. harus kita bawa. Aduh, luar biasa Harus itu kita ya. bawa dan Gokil. nggak punya duit, Oh iya. dibawa ke rantau nih Aceh, nggak punya duit, 50.000. habis. 50.000. Enggak, habis. Pinjem Sampai nih. akhirnya kita minjem uang 50.000 ke temen untuk beli susu tari. Ketika Mbak Ai nikah, ketika Mas Ya nikah, terus ketika Satya nikah, itu momen yang paling berkesan sampai sekarang gitu. Ya, Sedihnya sedih sedihnya bahagia. bukan sedih sebetulnya, terharu. Terharu. Karena ini udah lepas kan gitu kan, satu persatu tuh lepas. Itulah yang buat apa namanya, ya momen lah yang sangat berkesan gitu ya. Indah juga ya. Berkesan. Ya gitulah. Ya campur aduk. Untuk kesan berkeluarga, kalau gue ngambilnya ke kesan berkeluarga pertama kali sih ya, dimana sangat berbeda tuh kehidupannya. Nggak kayak sebelumnya, walaupun misalnya gue pacaran juga ya mungkin dianggap baru 2 tahun, tapi buat gue juga udah lumayan untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Dimana 2 tahun gimana sih Kak? ya awalnya, abis itu lama-lama jadi 4 tahun pacarannya. Oh. 4 tahun, habis itu misalnya lebih nggak sebentar lah, apalagi itu pacar terlama gue sih sebenarnya. Jadi gue rasa ya harusnya sih saatnya tuh udah masih udah secara ini udah siap mental atau hubungan terhadap pasangan, dimana kan menurut gue menikah itu selamanya ya. Gue juga nggak mau orangnya tuh nggak bisa komit gitu, nggak mau begitu. Jadi memang terkadang gue mikir kayak apakah sekarang apa enggak ya gini, tapi ternyata secara hubungan tuh udah gue ngerasa udah paling nggak ada yang gue cari. Kadang-kadang tuh secara nggak sadar ya, emang manusia tuh butuh berantem sih ya, butuh kayak gue ngetes nih sosok istri gue ini masih ada nggak sih yang seperti dulu sampai sekarang gitu. Dan ternyata memang iya, perubahan hidup itu tidak merubah karakter sama sekali. Dari zaman kita sangat super susah ya, dari hal sampai wah popok anak aja mungkin tergantung sama bapak ibu ya dulu ya. Itu nah jadi tuh makanya bikin gue sedih tuh gini loh, pertanyaannya tuh kan keluarga kecil. Nah keluarga kecil kita gitu relate lagi ke ibu bapak yang juga hijab, kan lo? iya. Bisa dibantu. Pas sudah dijalanin, Pada nyatanya sih menurut gua hancur lebur ya, dimana hancur lebur banget, dimana gua ya dianggap lebih emosional misalnya dalam menghadapi masalah, terus lebih penyelesaiannya tuh apa-apa dengan mungkin dengan yang emosi marah
atau dengan bla bla bla. Tapi menurut gue emang biasa aja. Menurut gue ini sesuatu hal yang harusnya gue memang marah hal kayak ini, dimana menurut gue artinya terlalu santai orangnya, terlalu cuek. Kalau santai awalnya jadi miskom, dimana ketika gue menganggap suatu hal ini salah karena dia begitu cuek, mungkin bukannya berarti dia nggak menganggap ini hal salah, tapi karena sebelumnya belum kita pernah omongin, dia jadi pandangan gue nih orang menganggap hal salah ini benar. Nah, tipikal keluarga ini tuh sangat bonding, jadi kayak keluarga yang selalu mau menerima apapun yang sedang terjadi sama anak-anaknya. Bahkan gue ngerasa sih, gue udah kayak jadi bukan kayak menantu di sini gitu sih. Jadi kayak lebih ke arah, ya lo tuh bagian dari keluarga ini gitu loh. Gitu sih, perhatiannya sangat baik banget gitu. Karena gue masuk ke keluarga yang ke keluarga ini dari balik lagi ke itu dari bagian keluarga gue yang berbeda banget. Intinya keluarga ini gimana pun juga sangat membantu dalam untuk gue personal, membantu gue mengenal lo. Dalam arti gue ngerti nih lo kenapa menjadi orang yang pribadi yang seperti ini gitu. Karena misalnya kebiasaan di keluarga lo seperti ini, atau misalnya karakter di keluarga lo seperti ini, itulah yang membangun diri lo itu ya. Jadi menurut gue memang yang pertama kesannya ya karena kalian ini adalah keluarga yang sangat open, dalam arti dan sangat dekat, kemana-mana harus bareng. Itu gimana ya Pak, membuat gue jadi lebih mudah aja sih intinya gitu kali ya, mengenal lu sebagai pribadi seperti apa gitu. Ya mengenal gue ya, tapi lebih lu juga terbantu bukan membuka dunia, tapi membuka pandangan bahwa ada sudut pandang atau kebiasaan keluarga yang berbeda dari keluarga lo nih. Iya. Jadi mungkin ada tadi kan gue bilang kalau personal, iya, tapi kalau personal ke gue, karena gue kan paling berhubungan sama lo, jadi apa yang itu benar semua, cuman apa yang efeknya di gue yang paling berasa ya, karena gue jadi makin mengenal lo sebagai orang tuh gimana gitu loh. Terus cara menghadapinya mungkin juga gitu loh, the way-nya bukan tujuannya ya. Menurut gue kalian itu sebagai keluarga karena itu dia ya karena terbukanya dalam arti kita selalu ngomongnya kata-katanya bahasan gitu, karena dalam semua selalu membahas hal kecil pun dibahas, sekedar ada semut mati aja mungkin dibahas gitu kan. Jadi itu yang kecil-kecil kayak gitu, itulah yang membuat orang tuh jadi makin, kalau dengan cara komunikasi seperti ini, membuat makin kenal sesama ya. Gitu kan, makin kita tahu betul nih karakter keluarga ini tuh kayak gimana gitu. Jadi tumbuhnya bersama tuh, jadi bapak ibu mungkin berubah menjadi sosok opa-oma banget, ya kan? Kita juga tiba-tiba bertumbuh menjadi sosok yang dari cuma suami istri jadi ibu bapak punya anak. Nah itu tuh kita baru bersama tumbuhnya gitu gue. Iya, nggak ada yang kepisah. Nggak ada yang skip. Jadi makanya gue tuh emosional banget kalau ditanya ini gitu ya, karena sama gue kan nggak ada fase, mungkin kalau Wira ada fase, ada momen cuman bertiganya misalnya gitu kan, ada keskipnya gitu, walaupun dia juga lama ya di rumah hampir tahunan gitu, teman kan dia ada skipnya. Nah sedangkan gue sama mama tuh nggak ada skipnya, jadi relate gitu, mungkin nggak sadar juga gitu ya, kok gini ya gitu. Akhirnya kita tuh hal kecil aja, kayak kita misalnya ya waktu misalnya Satya di Jerman, masih ya di rumahnya gitu ya, hal paling sepele, setiap kita mau weekend mau ngapain, kita tuh nggak pernah skip ibu bapak, karena bagiannya tuh jadi satu ya. Kayak lu punya anak 3 nggak mungkin satu ditinggal kan. Nah ya itu gitu, gimana kita cari tempat yang ibu bapak bisa ikut. Iya kayak apa ya,
khususnya kayak bapak sih. Bapak tuh kalau buat gue kayak private coach banget. Gue sama bapak gue sendiri, gue nggak pernah terlibat obrolannya sifatnya personal soalnya gitu. Nah, bapak itu orangnya tipikal yang suka bertanya-tanya hal yang dari yang receh sampai yang terpenting, sampai kayak dia menceritakan narasi-narasi yang hal-hal yang lagi dia pikirin. Nah, mungkin karena Wira kan udah nggak di rumah, Satya juga lagi udah nggak di rumah, yang ada tuh laki di rumah tuh satu-satunya gue, dan kebetulan gue hidup di mana isinya tuh semua perempuan. Jadi kayak gue itu kayak ditentir terus sama bapak. Tapi perbedaannya, dulu gue waktu pertama kali kenal sama bapak pasti ada perasaan yang kayak netting. Artinya gini, netting dikoreksi. Jadi kayak bapak laki, gue laki. Gue ngerasa gak pernah ada masalah dalam hidup gue sampai di umur 29 tahun. Gue kemudian married, masuklah bapak. Sosok bapak ini adalah orang yang kayak tiba-tiba adalah, kok gue jadi kayak punya private coach gitu, ibaratnya ngajarin ini, ngajarin itu, ya kan. Ini gue masih sering cerita ke bapak segala macam tentang kehidupan, tentang apa. Nah itu yang menurut gue jangan pernah Lepas, jadi dilupakan. jauh, jadi dilupakan, karena memang, dan menurut gue gak bakal kelupakan juga sih, karena emang Karena sudah culture seperti itu kebiasaan ya. ini harapan gue mah jadi tetap seperti itu. Jadi bukan mudah-mudahan ada yang baru lagi, tapi tetap seperti itu aja menurut gue udah sangat benar-benar ya bagus sih, karena emang komunikasi itu nomor satu di dunia, apalagi as a family. Komunikasi nggak bisa selalu maksa. Bahkan hal yang sampai sekarang gue sedih itu cuma satu sih, gue berani hijrah pindah ke Jakarta, di mana kota ini ya gue gak banyak keluarga. Orang yang pertama kali mengajak gue itu dulu awalnya gue masih di Surabaya itu Baai. Gue pikir kok pas ya, gue juga pengen pindah ke kota besar. Kemudian ada temen yang awalnya gue pikir hanya seorang teman ngajak untuk pindah ke Jakarta. Gue udah mulai merasa ini kayak si Atia ini si Atia ini ibaratnya bukan orang yang membuat gue bisa hidup selamanya sama dia, tapi dia itu orang yang membuat gue nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi persepsinya memang agak berbeda di gue. Nah, pas ketika memutuskan untuk begitu dalam arti menikah, dia kan pengen kalau bareng bakal saling melengkapi sih. Jujur aja sih, Mbak Ai itu ya comfort zone-nya gue. Jadi kalau gue disuruh pilih, ya ibaratnya mengulang hidup sekali lagi. Mungkin kalau misalnya gue harus mengulang hidup lagi 10 tahun yang kemarin, gue pengen jadi sosok Romi yang lebih baik untuk dia sih gitu. Cuman kan gue nggak bisa nge-replay hidup gitu. Bakal begitu juga, saling udah semakin dewasa, semakin saling tua semua, berkeluarga semua kan ibaratnya. Tapi mudah-mudahan komunikasi sih, karena itu yang gua nilai plus banget tuh, komunikasi di keluarga ini tuh benar-benar bukan kunci, benar-benar perlu dijaga, benar-benar
Kunci. semuanya diomongin karena memang basic kan kita cerita-ceritaan lah. Gue kalau misalnya pun harus pindah rumah, bapak ibu harus ikut gitu, karena gue nggak mau satu mereka kekurangan apapun, mereka misalnya sakit nggak ada yang ngurus, bahkan kalau misalnya ya bahkan kalau misalnya kantor gue itu kan bisa Senin sampai Minggu kadang-kadang kerja gitu, alasan yang bisa membuat gue mau pulang duluan, gue mau nggak ikut itu adalah bapak ibu pertama. Kalau Itu lewatnya sini ya Pak, tengah ya? Iya dulu. Masuknya, tulangnya enggak. Pulangnya mana lu? Tulangnya kata jalan Nabi. Aduh, Minggir. kita kan jalannya di sini kan yang jauh gitu kan. Lupa sampai nggak mau. Lu jauh ya. Thank you. Masih kosong kan ya? Udah buru. Berapa tahun yang lalu ya? Ini sekarang udah rata penuh. tadi kliennya ngapain? Kalau itu Kamu lagi di mana? kalau Jenderal Panjaitan yang itu kan di depan kan semuanya. Iya. Udah duluan. Bukan, maksudnya emang lingkungannya sendiri ya kan? Yang gergeja nih. Nah, Asmara boleh doang kesini dong. Boleh aja. Oh ini kan santai aja, santai aja. Opa duluan aja, opa duluan. Ini udah rekor. Ya. Kesan-kesannya dari keluarga Keluarga Depok lah ya. inti, Iya, keluarga Depok. inti. Inti adik kakak semua bertiga ini sekarang dengan mantu-mantu ya, Anak mantu. anak mantu semua kesannya ini kan semua kompak gitu, Ya harapannya. saling menghargai satu sama lain, tahu memposisikan diri lah si kakak si adik itu kesannya gitu loh. Jadi saling memahami juga gitu dan posisinya ya gitu kan. Jadi Kalau ibu- nggak ada kesan nggak apa ya, nggak juga saling bawa apa salah satu mungkin apa, lebih atau enggak apa kurang itu enggak. Jadi semua tahu menghargai apa ya, menghargai sesama Kakak beradik itu. keluarga juga lah kakak beradik gitu. Oh, Itu. Kalau ibu sih harapan ibu ya, mungkin kalau kesan udah sama lah sama bapak ya komplit. Kalau ibu harapannya ke depannya hanya kalau berdoa atau selesai sholat itu ibu hanya harapan kakak beradik itu saling sayang, kompak, solid gitu ya. Terus ya saling membantu, kalau bisa sih saling membantu, karena kita nggak tahu Allah tuh kasih rezeki setiap orang beda gitu. Tapi percayalah rezeki yang kasih Allah itu adalah yang terbaik. yang terbaik gitu. Kita harus mensyukuri, dan ya kedepannya ibu berharap kakak, adik, mantu, cucu semua saling sepupu tuh saling merangkul lah. Itu aja ibu sih harapannya, udah nggak ada lagi ya, karena Karena kalau memang siapa di lagi akhirnya kalau bukan adik kakak lah, betul kakak ibu adik. sama bapak ini kita nggak tahu umur, kita nggak tahu usia ya, tapi ketika ibu sama bapak udah nggak ada, yang ibu ini kan hanyalah kalian melanjutkan gitu kebersamaan ini gitu. Mungkin hanya itu aja, karena rezeki Allah kasih beda-beda, tapi janganlah melihat dari itu. Itu aja sih harapan ibu ya. Sama nggak?